Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Solihin, anggota dari kloter 8, rombongan 7, yang waktu itu sempat terpisah karena saya harus melakukan penundaan berangkat nih karena kesehatan. Alhamdulillah waktu di Mekah kami bisa gabung lagi dengan kloter 8 dan rombongan 7 ini, dan itu hal yang sangat membahagiakan sekali. Dan alhamdulillah di Armusna pun juga kami bisa bergabung, dan itu yang membuat kami nyaman ya. Jadi dengan komunitas teman-teman manasik itu lain, rasanya sangat beda ya, sangat beda dengan ketika kami berada di kloter kami nunut di kloter 11 waktu itu. Memang beda, aura komunikasinya memang berbeda. Nah, hingga saya merasa nyaman kembali di kloter 8 di rombongan 7 ini, dan alhamdulillah teman-teman juga support, mendukung, membantu saya. Pak Karom juga membantu saya, kemudian juga Pak Karu juga sedemikian rupa, sehingga teman-teman ngerasa betul-betul merasakan inilah sebuah saudara gitu. Jadi Masya Allah, ini pengalaman yang luar biasa, sangat sangat terkesan. Jadi ini betul-betul pengalaman spiritual yang luar biasa. Dan saya berharap persaudaraan ini akan terus kita lanjut, kita jalin tali silaturahmi ini sampai nanti kita kembali sama-sama pulang ke Bantul, insyaallah ya. Itu saja. Terima kasih semuanya, baik ke ketua kloter, ke Mas Karom, kemudian Mas Karu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas supportnya untuk saya, atas pendampingannya untuk saya. Allah yang akan membalas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah haji dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan menyampaikan kesan-kesan kami selama melaksanakan ibadah haji, baik di Madinah, di Makkah maupun di Armusna. Jadi saya sampaikan di sini untuk kesan-kesan kami, mungkin tidak hanya kami, tapi seluruh rombongan 7 yang dipimpin oleh Bapak Karom, Pak Nur Hadi, maupun dari para kepala ketua regu. Kami menyampaikan bahwa kami sangat bangga dan sangat berterima kasih atas bimbingan maupun arahan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan baik di Madinah, di Mekah maupun di Armusna. Selalu diberikan kekompakan semuanya, dari rekan-rekan selalu support, dan tidak bisa kita sampaikan satu persatu di sini. Kami hanya mendoakan untuk para Karom dan para Karu, baik itu dan teman-teman sekalian, dari ayah bunda yang ikut jamaah haji rombongan 7, kami sampaikan terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat, serta diberikan haji yang mabrur. Mungkin itu dari kami. Ada pengalaman menarik yang lain? Ada pengalaman saya, sebetulnya banyak Pak Agus, cuman mau saya sampaikan juga nanti memerlukan waktu banyak. Kami hanya itu aja yang saya sampaikan. Yang jelas di rombongan 7 ini kita sangat kompak. Gundul satu, gundul semua. Gundul satu, gundul semua. Dan sakit satu, ya sakit semua. Itulah yang disampaikan dari Bapak Karom ataupun Karu, bahwa kita selalu kompak, di mood kompak kita laksanakan, baik itu tawaf ataupun lembar jumarot di
Armusna di Arafah, baik kegiatan-kegiatan yang di sana, kita selalu kompak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini kita dapat berlanjut nanti di tanah air. Mungkin hanya itu dari saya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rombongan 7 yang saya hormati, pada kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang dapat saya sampaikan selama kita melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah ini. Pada dasarnya bahwa kita ini seperti satu keluarga yang kompak, yang satu dengan yang lain saling mendukung, saling mensupport kegiatan yang kita laksanakan. Kalau diberatkan bahwa kita ini satu ayah ibu yang sama, satu kandung, diberikan jatah pakaian yang sama, diberikan makan yang sama, diberikan minum yang sama, diberikan kegiatan juga yang sama, tidak ada pilih kasih sama sekali. Untuk itu, mari apa-apa yang sudah dapat kita terima ini, kita syukuri, dan kita nikmati bersama. Jangan sampai ada yang menggerutu antara satu dengan yang lainnya karena segala sesuatunya. Ada kekurangan, itu adalah yang mengajar dan biasa di mana-mana. Dan pada kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa beberapa pesan yang dapat saya sampaikan bahwa di rombongan ini sungguh luar biasa kekompakannya, keguyubannya, keakurannya, saling mendukung satu dengan yang lain. Ketika ada yang merasa sakit, kita saling membantu, mendukung doa, dan mengupayakan beberapa obat-obatan yang mungkin bisa dipergunakan. Sebagai contoh, ketika saya sakit gigi misalnya, ini pengalaman ini yang perlu saya sampaikan. Sakit gigi, ternyata banyak saudara-saudara saya yang mengupayakan obat. Salah satunya adalah dengan memberikan pasta gigi yang pasta gigi yang bisa meredakan sakit gigi. Kemudian ada yang memberikan minuman berupa garam untuk meredakan sakit gigi. Intinya bahwa kekompakan luar biasa sekali. Kemudian ketika saya terpleset di ruang cucian, itu juga banyak yang mendukung saya. Ada yang memberikan minyak untuk berobat, ada yang mijiti saya. Ini suatu hal yang luar biasa. Sehingga di sini kesan kekeluargaan sangat kental sekali. Untuk itu Bapak Ibu, mari kekompakan yang sudah terjalin ini, yang sudah kita ciptakan ini bisa kita laksanakan nantinya. Dan semoga saja apa yang sudah kita laksanakan, pelaksanaan haji ini kita menjadi haji yang mabrur dan bisa bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyampaikan pesan dan kesan, pertama-tama adalah saya mengucapkan terima kasih atas pendampingan dari istri tercinta Siti Erina Budiastuti yang telah mendampingi saya selama di sebelum penerbangan sampai dengan di Mekah. Yang kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada KBI HU Aisyah Bantul, di mana selama 2 tahun ini kami dibimbing dan sangat bermanfaat untuk persiapan haji sampai dengan haji semuanya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat telah
bersama dengan kementerian telah datang ke tempat kami, dan selain itu juga untuk pemerintah daerah kami ucapkan terima kasih karena bandara YIA itu adalah bandara yang baru dibuka, itu sudah dapat dilaksanakan dan dapat kami juga mendapatkan untuk tempatnya yaitu di hotel Novotel. Mungkin yang pertama adalah di Indonesia, dimana adalah Novotel adalah salah satu tempat penginapan yang paling terbaik. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri, di mana telah meresmikan kepada rombongan Yogyakarta, di mana pada saat itu memberikan sambutan dan antusias sekali melihat situasi dan semua yang ada persiapan untuk berangkat haji dan umroh. Selain itu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri, di mana juga Wakil Menteri juga hadir di Mekah bersama-sama. Kemudian juga terima kasih kepada pembimbing-pembimbing, di mana dari kepala rombongan, kemudian juga kepala rombongan pada teman-teman kepala regu yang telah bersama-sama menyebatani sehingga semua kebersamaan itu akan bersama selalu. Kemudian juga dalam pelaksanaan haji maupun di umroh, di mana adalah kami menyampaikan bahwa pada saat di Madinah kami dapat melaksanakan waktu yang cukup baik, cuma saja pesannya adalah kurang sholatnya itu 2 sholat lagi waktunya ya. Kemudian selama di Mekah juga kami juga melaksanakan ibadah-ibadah yang untuk persiapan haji, di mana kami juga pergi ke Mina, Arafah, kemudian juga bersama jumroh, di mana semua rekan-rekan dari pembimbing, kemudian juga rekan-rekan itu sangat membantu sekali. Terutama khususnya adalah pada saat bersama di tenda Mina, di mana kelihatan walaupun itu kelihatan di sana pesannya kelihatannya banyak, tapi semuanya dapat dilaksanakan bersama-sama sehingga kami dapat tidur bersama-sama, kemudian makan bersama-sama dan melaksanakan ibadah juga bersama-sama. Dan pada saat jumroh, nah itu ya, pada jumrohnya itu adalah itulah perlu pengorbanan daripada rekan-rekan semua, di mana semua adalah kebersamaan, di mana semua itu sama-sama berjalan kaki, baik yang itu istilahnya yang dibadalkan maupun yang risti maupun yang benar-benar sehat, itu dapat melakukan semuanya pada saat jumroh. Jadi jumrohnya itu adalah ada 3 kali, semuanya dapat dirasakan dengan baik, walaupun di sini karena perjalanannya cukup jauh ya, ini sekitar pulang pergi itu sampai dikatakan 9 kilo, tapi rasa bersama itu semua itu jadi dapat sepertinya hilang, semua dapat sarana pelaksanaan dengan baik dan sehat. Kemudian kembali lagi ke Mekah, saat ini sudah melaksanakan tawaf maupun tawaf ifadah, kemudian juga sudah bentar akan datang ada tentang tawaf wada ya, untuk perpisahan. Mudah-mudahan semua pelaksanaan haji tersebut dilakukan sebaik-baiknya sehingga dapat melaksanakan haji yang mabrurah. Dan pada kesempatan baik ini kami juga mohon maaf, mungkin dari jemaah ini ada beberapa banyak kesalahan kekurangan, kami dibukakan untuk maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila topik pada jaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan selama sebagai haji tahun 2026 yang pertama bahwa untuk bisa berangkat haji ini saya terus terang mengikuti bimbingan KBHU Aisyah yang mana di situ sangat bermanfaat dalam pelaksanaannya. Salah satunya bahwa apa yang disampaikan di dalam KBHU Aisyah ini betul-betul dapat terlaksana dan memang menurut saya sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan haji, terutama dalam membentuk formasi yang awalnya saya skeptis apa memang bisa dilaksanakan di lapangan. Ternyata dalam pelaksanaannya betul-betul sangat efektif ya, terutama waktu tawaf ya, bahwa kita formasi yang direncanakan itu memang betul-betul sangat membantu ya. Kemudian juga dari Aisyah yang semula memang disampaikan bahwa di sini akan ada apa itu yang memandu dalam tawaf, itu betul-betul sangat membantu sekali dan kelancaran dalam pelaksanaan tawaf. Kemudian untuk kesan yang lainnya bahwa saya merasa sangat senang sekali dalam kebersamaan dalam pelaksanaan haji. Saya terus terang merasakan bahwa terutama waktu mau melempar jumroh, dari ada kawan yang sangat memperhatikan saya, yang mana pada dasarnya mungkin kalau tanpa bantuan Bapak itu mungkin saya tidak bisa sampai kembali dengan senang dan lancar ya. Yakni saya didorong terus untuk secara pelan-pelan berjalan dengan mengikuti rute yang mana dari Bapak yang membantu itu terus terang saya merasa sangat luar biasa. Kalau tidak dibantu mungkin entah saya sampai ke rumah atau enggak ya, atau sampai ke kemah. Kemudian untuk kesan berikutnya bahwa saya rasakan kebersamaan dalam pelaksanaan haji ini memang sangat luar biasa, saling membantu dan saling mengingatkan demi kelancaran pelaksanaan haji ini. Kemudian selama di Mekah ataupun di Mekah Al-Mukarramah, bahwa untuk pelaksanaan ibadah sehari-hari memang sangat diperlukan kesiapan fisik ya, yang harus kita latih sebelumnya, baru menyadari bahwa dalam persiapan haji itu merasa sangat kurang, dan setelah mengalami baru merasakan perlunya persiapan fisik ya. Kemudian untuk selanjutnya, terutama setelah menjelang akhir pelaksanaan haji, kita merasa bahwa kita menyadari sangat luar biasa kebesaran Allah, baru kita rasakan dalam ibadah haji ini. Kemudian yang sangat terkesan sekali ataupun sangat kami rasakan ya,
bahwa memang pada dasarnya setelah pelaksanaan haji ini kita mau tidak mau bahwa oleh kami beranggapan sesampainya di rumah kita tentunya akan dianggap bahwa kita sebagai umat Islam telah melaksanakan ataupun menyempurnakan rukun Islam yang akhirnya kita harus tahu bahwa setelah pulang ke rumah masing-masing, mau tidak mau kita akan dianggap lebih daripada yang sebelum berangkat. Artinya kita dianggap serba tahu dan serba bisa, yang mana kita harus dengan keadaan itu mau tidak mau kita juga harus mengadakan peningkatan sesuai dengan anggapan masyarakat. Demikian yang kesan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Siti Arina Budi Astuti dari rombongan 7 KBIHU Aisyah. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada KBIHU Aisyah, Bapak Karom, Bapak Nur Hadi, dan Pak Ketua Regu rombongan 7. Alhamdulillah, di tengah jutaan jamaah dari seluruh dunia, rombongan 7 dapat menjalani seluruh rangkaian haji dengan lancar. Kebersamaan, saling menjaga dan saling menguatkan menjadi kekuatan yang membuat setiap langkah terasa lebih ringan. Yang dibawa pulang haji bukan hanya gelar haji, tetapi juga semangat persaudaraan dan tentu kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panas terik tak menyurutkan langkah, debu gurun menjadi saksi perjalanan. Haji usai meninggalkan kenangan indah, insya Allah mabrur dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsudi, jemaah haji tahun ini. Alhamdulillah, saya dapat panggilan Allah dengan cadangan bisa masuk. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintahan Republik Indonesia yang telah memberikan pelayanan fasilitas selama kami menjalani ibadah haji di Tanah Suci Mekah Al-Karomah. Juga saya berterima kasih kepada bimbingan dari KBIHU Aisyah yang telah membimbing kami, baik yang dibentuk lewat ketua rombongan, sehingga kami yang tadinya belum bisa menjadi paham dapat mengikuti rukun-rukun sunat maupun wajib haji secara lengkap atau sempurna. Nah, maka dari itu sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintahan Republik Indonesia lewat via Kementerian Haji dan Umroh yang telah memberikan pelayanan yang terbaik. Semoga nanti ke depannya juga makin lebih baik bekerja sama dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dari Aisyah yang telah membimbing kami dengan dibentuknya ketua rombongan, ketua regu, sehingga kami yang tadinya belum paham menjadi paham, sehingga kami dalam melaksanakan ibadah haji
dan umroh liwat dengan sunnah maupun rukun-rukun wajib bisa terlaksana. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga kita semua bisa datang ke rumah Baitul Rahmat dengan sehat, selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Dan alhamdulillah juga saya sebagai manula alhamdulillah bisa memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji di Mekah Madinah ini dengan selamat berkat dorongan dari ibu-ibu, bapak-bapak semua yang telah menyemangati saya, memberi pertolongan kepada saya, memberikan hidayah kepada saya. Dan saya juga terima kasih kepada ketua rombongan maupun ketua regu yang telah membantu kami untuk menunaikan ibadah haji ini. Dan juga saya telah menjalankan ibadah haji dengan lancar, walaupun di Mina kita tidak bisa menjalankan lempar jumlah sendiri, alhamdulillah dibadalkan dengan sukses, lancar, dan selamat. Dan juga semoga kita semua menjalankan ibadah haji ini dengan pulang membawa haji yang mabrur dan selamat sampai rumah, bertemu dengan keluarga dan berbahagia bersama keluarga. Dan juga semoga kita pulang membawa haji yang mabrur dan selanjutnya kita mengharap untuk silaturahmi di ke depan masih ada pertemuan yang walaupun 2 bulan 3 bulan sekali mungkin ada pertemuan untuk silaturahim bersama keluarga masing-masing. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Jamila, termasuk rombongan 7, kloter 8. Mau memberikan sekedar kesan dan pesan dalam saya menjalankan ibadah haji. Saya termasuk rombongan Resti. Saya merasa senang sekali di dalam rombongan ini karena teman-teman semua sangat baik, perlakuan kepada saya terlalu baik sekali, apa-apa bisa dibantu, bisa ditolong, terutama masalah tawaf, masalah umroh. Pertama masalah umroh itu saya dibantu beberapa bapak dan ibu untuk menjalankan umroh, karena saya Risti tidak mungkin akan berjalan sendiri, tidak akan mungkin karena kondisi sudah tua. Selanjutnya teman-teman di rombongan 7 itu merasa kasihan kepada saya, apa semua dibantu, diberikan pertolongan semaksimal mungkin. Seperti kemarin pada waktu tawaf ifadah dan wadah itu cuma 2 orang, tapi yang ngawal itu banyak sekali bapak dan ibu. Itu saya merasa bangga dan terharu terhadap bapak dan ibu rombongan 1 itu sangat baik sekali.
Pokoknya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu rombongan 7. Mudah-mudahan amal kebaikan Bapak dan Ibu mendapat mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur panjang, rezeki yang terus mengalir, rezeki yang barokah. Amin. Ya, di sini saya di dalam kamar itu, satu kamar juga dari teman-teman itu banyak yang baik pada saya. Pokoknya di mana saja saya selalu ditolong. Ya alhamdulillah saya menjadi orang tua tapi banyak yang menolong. Alhamdulillah sekali. Saya bersyukur sekali. Mudah-mudahan Allah memberikan imbalan kepada teman-temanku semua mendapatkan imbalan baik. Cuma itu yang saya ceritakan, sekedar pengalaman haji saya menjadi seorang Risti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya di haji ini bermacam-macam. Kisahnya dari perjalanan menuju ke Mekah, kemudian kembali ke Madinah, sangat bagus, kompak. Meskipun ada yang begitu nakal, tidak masalah, tapi kekompakan tetap ada. Dengan catatan itu maka saya mengesan dalam makan makanan itu sangat bagus dan bergizi, sehingga kelama-kelamaan kebanyakan minum sehingga menjadi flu. Karena flu banyak yang batuk-batuk, tapi meskipun batuk tetap kompak, bersatu, giat. Masalahnya harus ada kekompakan dan kebersatuan, sebab itu tujuan haji harus kompak bersatu. Tidak usah ada ini dan itu, karena kita harus menjadi contoh, terutama di masyarakat atau dimanapun kita harus memberi contoh kebaikan, karena sudah membawa nama baik, yaitu haji, supaya hajinya nanti haji makbul. Begitulah tujuan saya. Semoga Allah memberi izin dan mengabulkan apa yang menjadi tujuan dan kekompakan kita bersama. Amin, amin ya robbal alamin. Soal diusili anggota parut kenakalan. Oh ya, kenakalan rasa kali pondok Mas Kondang, aku jalan yang dua kono, aku mau digolek lo kancane kono. Ya apa-apa. Hah? Ngomong kira apa? Neng tai duit aja. Nah, ini teman saya yang nakal yaitu Pak Tentara, Pak siapa ini? Pak Andi. Karena nakal sekali, sehingga di suatu waktu mengadakan padudon berganti, tapi ya tidak masalah, sebab itu suatu bumbu kekompakan itu harus ada seperti itu. Kita harus bersama kompak menuju ke keberhasilan haji yang makbul. Terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu kita perbanyak salawat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo. Sholatullah salamullah ngala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ngala Yasin Habibillah. Nindake ibadah haji natapi dawuh ilahi, nyampurnake rukun Islam kang kaping 5 sayekti. Sholatullah salamullah ngala toha Rasulillah.
Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mugi sedaya wilujeng tansah manggih karahayon. Muji syukur alhamdulillah wis kelakon sowan Baitullah. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Perjuangan ing armusna sedaya dados ibadah. Nyuwun ridho pangapura mugi mabrur kang den setya. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Murakabi ing pribadi masyarakat lan agami. Murakabi ing sesami dados tauladan sejati. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bisa jaga mabrure haji saged kanthi lisan lan tumindake. Sregep ibadah lan ngajine insya Allah mabrur hajine. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sampun cekap matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, perkenalkan saya Nur Hadi, Ketua Rombongan 7 Kloter 8 Jia di bawah bimbingan KBIHU Aisyah Bantul. Perkenankan saya menyampaikan pesan dan kesan saya selama menunaikan ibadah haji ini. Yang pertama, saya ingin memulai dengan ucapan syukur karena prosesi ibadah haji di rombongan 7 ini bisa dibilang sukses kalau kita lihat dari indikator terpenuhinya rukun, wajib dan juga sunah-sunah yang dilakukan. Bisa saya sampaikan bahwa semua jemaah bisa melakukan tarwiyah ya. Kami ada 39 orang, semua bisa melakukan tarwiyah, kemudian bisa wukuf di Arafah. Tidak ada satupun yang perlu safari wukuf. Kemudian untuk bermalam di Musdalifah memang tidak semuanya bisa ya. Ada 14 orang yang murur, kemudian 25 orang bisa bermalam di Musdalifah. Alhamdulillah bisa sampai subuh ya. Kemudian selama di Mina kita bisa lempar jumroh Aqobah dan selama tasrik ya, lempar jumroh tanggal 11, 12 dan 13, artinya kita bisa nafar sani, tidak ada yang nafar awal. Meskipun yang menjadi catatan kita bersama ada Bapak Ibu dari anggota jamaah kami yang harus dibatalkan ya, karena memang beratnya medan dan kondisi jamaah. Misalnya ini panasnya
sangat panas gitu ya, kemudian harus berjalan kurang lebih 4-5 km di tengah akomodasi yang memang menurut saya masih perlu diimprove. Semoga tahun-tahun ke depan semakin membaik. Jadi semuanya bisa, kemudian kita juga kembali ke Mekah, bisa tawaf ifadah semuanya, ada yang mandiri, ada juga yang kita bantu dengan kursi roda ya, kemudian ada juga yang dengan golf car. Jadi ini bervariasi tergantung dari kondisi jamaah, dan alhamdulillah per hari ini tadi kita semuanya sudah bisa melaksanakan tawaf wada. Jadi melihat indikator-indikator itu saya sangat bersyukur ya, proses ibadah haji bisa berjalan dengan baik. Tentu ini kalau saya lihat ada setidaknya 2 hal ya. Yang pertama dari persiapan jamaah haji. Kita ini kan jamaah haji disiapkan cukup lama ya oleh Aisyah maupun oleh Bapak Ibu sendiri, kurang lebih 1-2 tahun ikut manasik, kemudian berlatih secara serius setiap bulan, lebih ketat lagi setiap minggu gitu ya. Kemudian masing-masing juga di rumah menghafalkan doa, kemudian kalau kita lihat di WA group itu menambah stamina dengan olahraga dan macam-macam. Itu saya kira salah satu faktor kesuksesan ya. Yang kedua saya kira doa. Saya kira Bapak Ibu jamaah kita selalu berdoa ya tentang kesuksesan haji ini. Saya sendiri waktu belum ditunjuk jadi karom itu ya doanya mandiri, semoga haji saya ringan. Tapi setelah jadi karom, doa saya itu mungkin setengah halaman folio lebih gitu ya. Dan itu saya doakan setiap sholat, saya doakan semoga jamaah itu kondisinya sehat, kemudian bisa bekerja sama, tidak ada yang jadi troublemaker gitu ya. Kemudian petugasnya juga begitu, bisa helpful sama kita, termasuk dari bimbingan Aisyah dan seterusnya. Kita doakan yang baik-baik, dan alhamdulillah itu menurut saya overall pelaksanaan haji bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah berikutnya kesan saya adalah yang paling mengesan tentu ini soal semangat dari jamaah ya untuk beribadah gitu ya. Saya terus terang sangat kagum dan mungkin juga bisa dibilang iri ya, tapi ini iri yang baik karena melihat semangat teman-teman jamaah itu kuat sekali ya, bagaimana selalu pergi sholat berjamaah, kemudian ada juga yang malam-malam pergi ke Masjidil Haram, tawaf sunnah beberapa kali dan sebagainya, banyak amalan yang ini kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari sangat jauh. Jadi saya melihat haji ini seperti dunia lain gitu ya, dalam konteks beribadah ini memang murni beribadah, dan di situ saya kira merupakan area untuk tarbiyah ya, area untuk mentraining kita agar sampai di Indonesia nanti kita lebih kuat, lebih khusyuk, lebih baik dalam beribadah gitu ya. Itu saya kira kesan-kesan spiritual saya kira banyak pada waktu di Arafah ya. Saya melihat banyak yang yang tertunduk menangis. Saya sendiri kebetulan waktu itu membacakan khutbah. Di khutbah di naskahnya ya jelas tidak ada di sini menangis, itu nggak ada, tapi ketika membaca itu hati saya bergetar gitu ya, karena memang banyak hal-hal yang ketika wukuf Arafah itu kita rasakan bahwa saya sebagai makhluk itu kok selama ini kurang dekat gitu ya dengan Allah, perlu lebih kuat dalam beribadah dan seterusnya. Berikutnya tentu saja saya apresiasi ya kekompakan Bapak Ibu dari anggota rombongan 7 ini ya, kompak, solid, saling membantu gitu ya, baik dalam urusan konsumsi, urusan ibadah, semuanya kompak, bahkan dimulai sejak manasik, dan harapannya ini bisa kita terus pelihara. Kemudian dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih tentu kepada Kemenhaj, dalam hal ini diwakili oleh PPIH ya, yang
sangat care kepada kita. Ada Pak Samanto, Pak Didi, Pak Arif, Bu Dani, Bu Fitria, beliau sangat care dengan jamaah, membantu kita baik peribadatan umum maupun dalam kesehatan gitu ya. Juga kepada KPU Aisyah yang selalu memantau kita dari Indonesia gitu ya, dan tentu saja para karu karom dan anggota jamaah. Tanpa kekompakan jamaah tentu keberhasilan yang saya sebutkan tadi itu tidak bisa kita capai gitu ya. Terakhir ini kita alhamdulillah sudah terbentuk ALBA ya, alumni bimbingan haji Aisyah khusus rombongan 7, yang alhamdulillah Pak Subaroto berkenan untuk menjadi ketua. Kita berharap ini bisa berjalan untuk tetap menjaga kemakburan haji kita ya. Sudah disampaikan dalam beberapa kesempatan ya, agar kita tetap ibadahnya terjaga, perkataannya juga lembut, santun gitu ya, kepedulian sosialnya bagus, juga punya kepedulian terhadap masyarakat yang kurang, misalnya dengan banyak memberi makan. Demikian, semoga Allah menerima ibadah haji kita dan tetap terjaga kemakburan kita sampai insya Allah kita tiada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat jamaah dari Kloter 8 JIA. Adalah suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami bisa membersamai ibadah haji Bapak Ibu dari Kloter 8 JIA, khususnya dari rombongan 7 yang diketuai Bapak Karomnya Bapak Nur Hadi. Secara keseluruhan kami melihat bahwa di Kloter 8 JIA ini karena satu KBU ya, jadi sudah terbiasa dikondisikan dalam satu keluarga. Jadi kebersamaannya sangat kuat, saling bahu membahu, saling melengkapi. Jadi kekurangan yang yang ada bisa ditutup dari teman-teman yang lain. Jadi luar biasa. Mungkin dalam ibadah haji kali ini kami banyak sekali kekurangannya dalam memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu dari Kloter 8 JIA. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga persaudaraan ukhuwah Islamiyah kita, silaturahmi kita tidak terputus sampai di sini. Kita selanjutnya masih akan terjalin silaturahmi yang baik. Terima kasih.